Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Izinkan saya memaparkan persentase tentang rencana tindak lanjut atau RTL program kegiatan gembira bersama permainan tradisional Hadang atau Magala di UPT SPF SDN 107.393 SM Diski. Latar belakang program kegiatan. Dalam era digital, permainan tradisional semakin terpinggirkan dan kurang diminati oleh anak-anak. Padahal, permainan tradisional memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, dan kreativitas. Selain itu, permainan tradisional juga mengandung nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Magala, ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan peserta didik, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan ini. Peserta didik akan diajak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang permainan tradisional. Suara mereka akan didengar dan dipertimbangkan dalam pemilihan permainan yang akan dimainkan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih permainan yang ingin mereka mainkan, memodifikasi aturan permainan, atau bahkan menciptakan permainan baru. Peserta didik akan terlibat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini akan membuat mereka merasa memiliki program ini dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Karakteristik sekolah UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski berada di ujung perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai dengan jumlah siswa 225 orang yang mayoritas siswanya dari kalangan perekonomian keluarganya dari golongan menengah ke bawah yang terletak di Jalan Pendidikan, Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Komunitas belajar di sekolah kami bernama Komunitas Belajar SDN 107.393 SM. Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang beranggotakan 11 guru dari berbagai disiplin ilmu, yang kesemuanya tergabung dalam satu komunitas belajar yang berfokus untuk menunjang pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan berpusat kepada peserta didik. UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski memiliki beberapa aset yang dapat mendukung program ini, seperti aset manusia, kepala sekolah guru yang rata-rata sudah bersertifikasi, 2 guru penggerak, staf pegawai yang mumpuni. Aset sosial, komite dan kepercayaan masyarakat. Aset lingkungan, air bersih dan udara yang segar. Aset fisik, lapangan sekolah yang luas. Aset finansial, dana BOS. Aset politik, koordinasi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Aset agama dan budaya, heterogen dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar warga sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan siswa, kami menemukan bahwa kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan, masih banyak siswa yang sudah lupa atau tidak mengenal permainan tradisional, kurangnya fasilitas dan peralatan untuk bermain permainan tradisional, kurangnya waktu luang bagi siswa untuk bermain karena banyaknya tugas sekolah. Minat siswa terhadap program ini cukup tinggi, terutama karena mereka merasa bosan dengan permainan yang monoton dan ingin mencoba hal-hal baru. Selain itu, orang tua siswa juga mendukung program ini karena mereka menyadari pentingnya melestarikan budaya dan meningkatkan aktivitas fisik anak-anak mereka. Tujuan program. Visi Grup Jok. Sebagai seorang guru jok, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna, di mana peserta didik dapat belajar sambil bermain dan mengembangkan seluruh potensinya. Peserta didik akan didorong untuk berbagi ide, pendapat, dan pengalaman mereka terkait permainan tradisional. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih jenis permainan yang ingin mereka mainkan, menentukan aturan main, dan membentuk tim. Peserta didik akan terlibat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mereka juga akan bertanggung jawab atas keberhasilan timnya. Program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Magala, bertujuan untuk 1. Membudayakan gerak, memupuk kebiasaan hidup aktif dan sehat pada peserta didik melalui permainan tradisional yang menyenangkan dan menantang. 2. Meningkatkan keterampilan sosial, membentuk karakter peserta didik yang positif seperti kerjasama, sportivitas, toleransi, dan kepemimpinan melalui interaksi sosial dalam permainan. 3. Melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa melalui pelestarian dan pengembangan permainan tradisional. 4. Memberdayakan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga mereka memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. 5. Membangun komunitas belajar, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua anggota komunitas, siswa, guru, orang tua, dapat saling belajar dan berkembang. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Magala. 1. Membudayakan gerak. Capaian, pada akhir program, 80% peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 manfaat bermain permainan tradisional Hadang, Magala, bagi kesehatan. Indikator. Peserta didik aktif berpartisipasi dalam minimal 2 sesi permainan tradisional Hadang, Magala, dalam seminggu. Peserta didik menunjukkan peningkatan stamina dan kekuatan fisik. Langkah-langkah. Melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah bermain. Memilih permainan tradisional yang melibatkan berbagai gerakan fisik, misalnya jalan, lari, dan lompat. Mengadakan lomba atau kompetisi mini untuk meningkatkan motivasi. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat memberikan masukan tentang jenis permainan yang mereka ingin mainkan dan tingkat kesulitan yang mereka inginkan. 3. Melestarikan budaya bangsa. Capaian, pada akhir program, 90% peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 permainan tradisional yang berasal dari daerahnya. Indikator. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan makna dari permainan tradisional yang mereka mainkan. Peserta didik dapat mengajarkan permainan tradisional kepada teman atau keluarga. Langkah-langkah. Mengundang narasumber yang ahli dalam permainan tradisional. Membuat dokumentasi video atau poster tentang permainan tradisional. Mengadakan lomba membuat permainan tradisional dari bahan bekas. Keterlibatan peserta didik, siswa dapat melakukan riset tentang permainan tradisional di daerahnya dan mempresentasikan hasil temuan mereka. 4. Memberdayakan peserta didik. Capaian, pada akhir program, 80% peserta didik merasa memiliki program ini dan berperan aktif dalam setiap kegiatan. Indikator. Peserta didik memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program. Peserta didik berani. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Skala program dan target populasi. Skala, program ini akan dilaksanakan sebagai kegiatan kokurikuler di sekolah. Target populasi, seluruh siswa kelas 6 di UPT SPF SDN 107.393 SM. Diski. Jumlah peserta diperkirakan sekitar 38 siswa. 2. Pengaturan program. Waktu pelaksanaan, program akan dilaksanakan selama 1 minggu dengan pertemuan 1 kali sehari selama durasi pertemuan 5 jam. Tempat pelaksanaan. Lapangan sekolah, untuk permainan yang membutuhkan ruang yang luas. Ruang kelas, untuk kegiatan diskusi, pembuatan alat peraga, atau permainan dalam ruangan. Aula sekolah, untuk acara-acara khusus seperti festival permainan tradisional. Jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah lainnya dan ketersediaan fasilitas. 3. Anggota komunitas belajar. Guru Jok, sebagai fasilitator utama, Guru Jok akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Siswa, sebagai peserta aktif, siswa akan terlibat dalam semua kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Orang tua. 4. Kolaborasi dengan komunitas luar sekolah. Tokoh masyarakat, mengundang tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional untuk berbagi cerita dan pengalaman. Sekolah lain, berkolaborasi dengan sekolah lain untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti festival permainan tradisional. 5. Struktur kegiatan mingguan.
Hari 1, pengenalan program, diskusi tentang permainan tradisional, dan pemilihan jenis permainan. Hari 2-3, pembelajaran teknik permainan, latihan, dan pertandingan. Hari 4, evaluasi program dan pembuatan laporan. Hari 5, kegiatan serupa dengan variasi permainan. Hari 6, festival permainan tradisional. 6. Penggunaan aset. Lapangan sekolah digunakan untuk permainan yang membutuhkan ruang yang luas, atau membuat lapangan untuk permainan. Ruang kelas. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. SDN 107.393 SM. Diski memiliki berbagai sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program ini. Sumber daya tersebut antara lain. 1. Sumber daya manusia. Grup Yok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang olahraga dan pendidikan jasmani. Siswa yang memiliki potensi dan semangat untuk belajar dan bermain. Orang tua siswa. Rencana evaluasi program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala. Evaluasi program ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mendapatkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan, baik selama pelaksanaan program maupun setelah program selesai. 1. Subjek evaluasi. Peserta didik. Sebagai subjek utama, siswa akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data untuk mengetahui tingkat keterlibatan, pemahaman, dan perubahan perilaku mereka. Grup Yok. Sebagai fasilitator, Grup Yok akan memberikan masukan mengenai kendala dan keberhasilan dalam pelaksanaan program. Orang tua siswa. Sebagai pendukung, orang tua akan memberikan umpan balik mengenai dampak program terhadap anak-anak mereka. Guru dan staf pegawai sekolah lainnya, sebagai anggota komunitas Kemungkinan tantangan dan solusi implementasi program. 1. Memahami tantangan. Implementasi program Gembira Bersama Permainan Tradisional Hadang, Margala, tentu akan menemui berbagai tantangan. Beberapa kemungkinan tantangan yang dapat dihadapi antara lain. Minat siswa terhadap permainan tradisional mungkin tidak konsisten sepanjang program. Kurangnya variasi permainan, pilihan permainan tradisional yang terbatas dapat membuat siswa cepat. Siap Bapak Ibu. Hari ini kita mengadakan pertemuan dalam komunitas belajar di SDN 10.393 SDISKI. Izinkan saya kebetulan mendapatkan tugas untuk penyelesaian akhir pendidikan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam olahraga sportif.